sebagaimana di mana burung-burung merpati tagdu khimason wa taruhu bitonan. Mereka keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam kondisi tembolok yang kosong, tapi ada upaya, ada keluar, dia ikhtiar, maka di saat pulang ke kandangnya dalam kondisi tembolok yang penuh. Ikan mas hoki berwarna-warna. Cakep. Rezeki nggak akan kemana-mana. Tapi kalau nggak kemana-mana, nggak bakal dapat rezeki. Ya. Berarti harus ada ikhtiar tetap. Iya, tapi Anda sekarang di mana? Di SCTV. Nggak kemana-mana kan? Di sini aja. Ya iya. Karena sudah kontrak mati. Jadi rezeki datang terus. Amin. Ya, ya. Bukan kontrak terus disumpahin mati. Habis kontrak disumpahin mati. Enggak gitu maksudnya. Oke, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya dari Kuting. Dia lewat Instagramnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jika saya dihina dan dikucilkan tanpa tahu apa penyebabnya, tapi tidak membalasnya, saya berusaha sabar dan ikhlas. Tapi sampai kapan saya harus bersabar Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya sampai selesai dia untuk menjelek-jelekan kamu. Jadi sabar nggak ada batasnya? Nggak ada batasnya. Pertama saya bacakan hadis Nabi yang berisi sumpah buat tadi pertanyaan. Ya, sampai Nabi untuk membela akan kebenaran isinya ini, Nabi sampai bersumpah, wala zulima abdun mazlamatan sabara ilaiha illa zadahallahu taala izzan. Dan tidaklah seseorang yang dizolimi. Dizolimi bisa dengan secara perbuatan, haknya diambil, atau dengan secara lisan. Dibully misalnya. Dibully, dicaci, diomongin, intinya enggak enak. Kemudian dia bersabar dengan hal yang kezoliman dia terima itu, melainkan buat orang tersebut Allah akan angkat derajatnya. Ya, nah seperti itu udah. Tapi kan namanya manusiawi kadang-kadang, kesel gitu. Maksudnya sampai batas apa bahwa kita bisa dibilang bersabar. Kalau misalnya dalam hati juga nyumpahin, ada orangnya itu, biarin gue ini. Ada burung elang besar. Ya. Lantas nemplok di atasnya burung gagak hitam. Iya. Digigit-gigit itu. Iya. Elang melawan gigitan burung gagak. Enggak. Tapi siasatnya untuk dia berhenti menggigit, dia diam saja. Tapi dia makin tinggikan lagi terbangnya. Iya. Nah, di saat dia makin tinggi ke atas, akhirnya burung gagak kehabisan udara. Iya. Lepas dia menggigitnya. Jatuh. Makin tinggi, musuh nggak ada sudah. Gambaran inilah kehidupan. Jadi kalau kita dihina, dicaci, dimaki, kita terbang. Itu tinggi melambangkan hasilnya. Allah makin angkat derajat kita. Sabar aja terus berkarya misalnya. Berkarya. Gitu. Kemudian buat kita manusia berarti dengan kita balas kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bola udah makin ditendang-tendang, makin jatuh, makin mumbul. Itulah gambarannya. Apa? Harus ditenang dulu. Jadi kalau kita dicaci, dimaki, kita tenang-tenang gue dong gitu. Enggak gitu ya. Itu hanya sebuah analogi. Sebagai analogi. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Instagram. Dari Elsagram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sering terjadi di media sosial istri menggerebek suami yang selingkuh. Menggerebek. Kenapa disebut gerebek? Karena kalau buat dagang gerobak. Ada. Kalau yang ditebuk? Bebek. Rujak. Kalau yang marah? Yang marah? Ngambek. Oke, kita lanjutkan pertanyaan. Udah gak dapat lagi gue. Yang mungkin istrinya sudah sangat bersabar menghadapi suami yang selingkuh ini. Akhirnya emosi melakukan penggerebekan itu. Apakah boleh Ustadz melakukan hal seperti itu, penggerebekan? Ya, untuk pasangan suami istri kan juga sering kita bahas adalah masing-masing Allah menggambarkan pakaian. Ya. Nah, ada baiknya kalau di saat menggerebek berarti udah membuka aib. Ya. Nah, di saat memang sudah terjadi, ya baiknya sudah diselesaikan dengan hal-hal yang sifatnya berarti kalau bahasa agama perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Nah, tapi kalau sekiranya
memang ini istri tahu dan masih ada harapan untuk bisa diperbaiki, ini adalah aibnya, termasuk walaupun suami melakukan adalah aibnya juga. Nah, jangan sampai di mana kalau gerebekan berarti bukan 1-2 orang. Iya. Ya, nah berarti udah banyak kan orang. Nah, di saat memang terjadi demikian, kalau secara agama nggak diperbolehkan. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau dalam rangka pengen istilah itu menangkap basah gitu, nih ketahuan udah buktinya nggak bisa lagi berkelit. Ya. Boleh nggak sih kita datengin? Kalau seperti itu boleh. Cuman kalau bahasa gerebek itu, karena kan bisa aja dibawa orang se-RW. Iya pasti. Jangan bergerak, kami sudah terkepung. Dia terkepung sendiri akhirnya. Iya.